Jadi kalau kita bicara dampak, saya melihat simpel saja dari 2 poin. Dampak yang tangible, artinya yang berhubungan dengan nilai, value, dan dampak yang berhubungan dengan intangible, yang sifatnya tentu akan memberi dampak kepada suatu kegiatan, aktivitas, bahkan investasi. Nah, dampak tangible yang pertama adalah kita pelaku usaha prihatin karena kita dibuat rugi oleh pemerintah melalui peraturan yang dibuat. Yang Permendak tadi. Permendak. Ya, artinya apa? Yang sampai hari ini belum dibayar, berarti kan kita dibuat rugi. Benar. Karena apa? Karena nilai Rafaksi 344 miliar yang kita sudah berikan datanya tanggal 31 Januari tahun 2022, itu kan net present value-nya saat ini 1,5 tahun kemudian sudah lebih rendah. Padahal nilainya tetap dianggap sama 344, tapi nilainya sudah ada net present value di situ turun. Kemudian yang kedua, kita sudah menalangi juga sebenarnya harga keekonomian yang diakui pemerintah itu 17.260 harga beli dan harga jual harus 14.000 dan yang disubsidi berarti 3.260. Tapi harga beli kenyataan pada saat periode tersebut tanggal 19 Januari barang-barang yang sudah kita beli minyak goreng itu sebenarnya harganya 19.000 20.000. Tapi dibeli dinyatakan dalam harga pembelian oleh keputusan Rakortas 17.260 secara serempak, secara keseluruhan dan sehingga bisa harus menjual 14.000. Jadi dari situ saja sudah ada rugi itu 19.000 dengan 17.260 berarti ada selisih 2.000 3.000 yang kita harus menelan pil pahit itu. Artinya kita nggak bisa minta subsidinya. Itu kan untuk berapa ton ya Pak? Ya kita nggak bisa ganti, ya kita nggak bisa minta ganti lah bahasanya begitu. Artinya kan itu udah ada nilai kerugian di situ. Kemudian yang tadi nilai net present value. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kita nggak tahu kapan dibayar ini. Itu kan mengandung nilai material di mana kalau kita pakai uang bunganya berjalan terus. Kan kita pembelian barang juga ada memakai permodalan maupun juga peminjaman, putaran uang, cash flow. Benar. Cash flow salah satunya selain equity ada juga loan. Nah kalau kita tidak ada kepastian pembayaran berarti bunganya berjalan terus. Yang kita sudah keluarkan itu, ya, itu nilai tangible-nya, ya. Kemudian nilai intangible-nya apa? Nilai intangible-nya kita tahu bahwa retail itu adalah korporasi, bukan perusahaan perorangan, bukan perorangan juga, tapi perusahaan. Yang perusahaan memiliki pemegang saham. Pemegang saham itu bisa terdiri dari global asing yang menginvestasikan lewat pembelian saham maupun juga domestik atau pemilik perusahaan yang menaruh saham. Nah, investor ini akan melihat bahwa saat Indonesia sedang ingin memajukan investasi, saat yang namanya red carpet, OSP, untuk investasi sekarang ke satu pintu, perizinan satu pintu supaya dipermudah, supaya dipercepat. Ya. Kok kenyataannya seperti ini? Justru bukan dipermudah, malah dipersulit. Kalau bisa dipersulit ya dibuat lebih persulit lagi Rafaksi itu. Karena ya sampai sekarang kita nggak dapat kepastian. Ya investor akan membaca situasi ini. Artinya kok seperti itu? Pemerintah katanya mau beri kemudahan berusaha, karpet merah, apapun istilahnya lah itu. Tapi kenyataannya peraturan kok bisa berubah, dizolimi, berubah terus nggak ada. Dianggap bahwa ya kan sudah batal, sudah kedaluarsa. Ya lalu way-out-nya apa kalau sudah batal kedaluarsa? Revisi dong, atau bicarakan kepimpinan presiden, apakah kepres atau apa ya terlalu tinggi sebenarnya, tapi revisi lah. Jadi tangible dan intangible itu kalau disatukan itu merupakan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha. Yang secara tidak langsung pasti akan juga terkena dampak kepada pemerintah maupun masyarakat. Karena apa? Karena retail adalah tempat di mana masyarakat melakukan konsumsi. Kontribusi ekonomi kita ya di dalam kuartal pertama kemarin itu 5,03%. 53%-nya, 53,8 itu dikontribusi dari konsumsi rumah tangga.
konsumsi rumah tangga yang belanja di retail, yang belanja di pasar tradisional, retail mengambil porsi hampir sekitar 40%. Tinggi juga Pak ya? Artinya ya sisanya pasar tradisional dan juga online. Artinya dengan porsi 40% itu hampir sekitar lebih kurang Setengahnya itu adalah kontributor dari retail modern untuk ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menyerap tenaga kerja, hampir 2 juta tenaga kerja, kita menyerap UMKM, supaya UMKM dapat akses market, supaya bisa berjualan, berdagang di retail-retail kita. Kemudian juga, ya kita naikin kelas kan mereka kan, UMKM. Kemudian kita juga menghimpun investasi untuk kita ekspansi, sehingga dengan adanya ekspansi berarti investasi pasti masuk. Kemudian kita juga mempekerjakan atau mentransfer knowledge ya dari asing, dari global supaya Indonesia maju, cara-cara perdagangan supaya mengikuti secara global, ya, yang bagaimana perubahan perilaku konsumen dan lain sebagainya. Kita semua sebagai driver untuk ekonomi. Tapi harus berhadapan dengan situasi kondisi ini. Jadi kalau ditanya dampaknya gimana? Ya dampaknya akan membuat a priori bagi Aprindo sendiri, bagi pelaku usaha yang ada di dalam wadah Aprindo, retail, ya, akibat tangible dan intangible value tadi akan a priori untuk tugas-tugas berikutnya. selanjutnya. Ya kita akan minta dibayarkan dulu deh, baru kita tugas, baru kita jalankan harga eceran tertinggi atau harga acuan. Kalau sekarang kan sifatnya semua tugas diberikan, kita jalankan dulu, baru nanti Uangnya, peraturan pembayaran. menterinya keluar, peraturan regulasinya diberikan, karena kan prosesnya lain kali untuk diundang-undangkan itu akan makan waktu. Panjang. Tapi kita sudah jalan duluan, artinya kita sudah menalangin duluan. Nah sekarang dengan adanya begini, bukan Aprindo yang mengatakan, tapi pelaku usahanya, Di bawah. retail-retailnya ini yang jejaring atau nasional kan Ya, itu dampaknya Pak ya, berarti sangat luas banget ya. sangat luas. Jadi yang pikir kan gini, ya, emang sih cash flow, apalagi yang daerah-daerah itu kan Ya. Pak ya. Jadi itu kadang-kadang wah nggak ada cash flow nih udah Itu modal-modalnya mereka itu. di bisa diputer lagi. Iya, bisa diputar lagi, nambah barang lagi. Barang lagi, Untuk masyarakat bisa sekitarnya. dapat ada pilihan-pilihan barang. Iya. Itu mereka harus menahan dulu untuk membeli barang karena kan dananya belum balik. Masih Sampai sekarang juga belum belum ada dibayar, ini ya Pak ya, tanggung jawabnya juga. ya sampai hari ini statement saya adalah belum serius. Belum serius. Belum serius. Yang ada asumsi ya. Dan ini opini asosiasi bahwa ya mengulur waktu, tidak mau mencuci piring, ya. Kemudian kalau bisa ya jargon-jargon mestinya dipermudah jadi dipersulit dan sebagainya, itu akhirnya berkembang di antara anggota yang mengatakan hal tersebut kepada Aprindo. Ya ini saya hanya menyalurkan aja ya kata-kata itu ya, bahwa ya inilah yang sebenarnya kita harapkan adanya perubahan di negeri kita ini. Praktek-praktek seperti ini mestinya nggak bisa terjadi dan nggak boleh terjadi ketika Indonesia berpikir ingin bangkit, ingin maju. Apalagi kita pandemik sudah hampir 2,5 tahun kita terpuruk semuanya. Saatnya harus bangkit, maju dengan next normal, kenormalan yang baru. Tapi ternyata masih ada cara-cara yang lama yang tentunya bukan ini yang kita harapkan. Oke. Jadi seharusnya ada jalan keluar ya Pak yang terbaik. Seharusnya ada jalan keluar dan jangan sampai nyalakan orang-orang siapapun. Yes, yang penting itu banyak. Saya pikir kita belajar pepatah banyak jalan ke Roma itu pasti ada jalan. Tetapi sekarang tinggal bagaimana kita bukan perkara bisa tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Untuk menyelesaikan yang ada di tugas Aprindo ini 34 refraksi minyak goreng ini. Ya, semoga aja lah Pak kita diskusi panjang lebar sedikit tentang rafaksi. Saya baru paham rafaksi itu seperti itu. Terus solusinya juga untuk kedepannya gimana nih Pak? Kita berharap, ya tentunya kita berharap segera dituntaskan. Apalagi kita mau masuk pesta demokrasi. Setiap kita pasti yang bacalek tentu akan fokus dengan kampanye. Yang partai-partai akan menyatu padukan langkah, ya, membangun solidaritas. Ya kita tahulah bagaimana saat pesta demokrasi itu berlangsung, sehingga tentu prioritas-prioritas yang lain
menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, selain bagaimana mensukseskan pesta demokrasi kita menuju kepada election ya tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita berharap tentunya sebelum itu sudah selesai. Jadi dalam waktu bulan ini, bulan Juni, kita harapkan sudah ada kepastian ya, dan kita masih punya titik 1-2 titik percaya bahwa tentunya ada solusi ya. Pasti ada solusi ketika kita mau mencari solusi. Bukan bisa mencari solusi, tapi mau mencari solusi. Kita sangat terbuka untuk memverifikasi data. Kita berharap kita bisa diundang dengan verifikator, kita bicara data dan lain sebagainya. Bukan sepihak-sepihak, mengembalikan yang tadi saya katakan, ya udah ini saya mau berikan lagi ke BPKB, BPK untuk diaudit negara. Ya, lalu hasilnya nanti kalau nggak sesuai juga dengan kita kan akan juga menjadi suatu diskusi panjang. Mengapa nggak sekaligus verifikatornya bertemu dengan kita, dipertemukan. Ya kalau memang itu yang dipandang sebagai angka-angka yang berbeda, kita akan openan, terbuka. Kita nggak akan ada maksud dan tujuan lain selain memang hak kita yang kita minta. Sebenarnya simple. Dan itu bukan masalah tidak bisa. Ya. Tapi masalah mau atau tidak mau. Hak itu Pak. Supaya ini bisa selesai, pelaku usaha dapat menerima haknya, dukungan kepada pemerintah tetap optimal maksimal, dan tentunya masyarakat dalam hal ini dapat konsumsi yang baik, ya, kestabilan harga, ketahanan ketersediaan barang melalui retail modern, dan tentunya inilah dinamika yang kita harapkan diperbarui atau diperbaiki sehingga Indonesia maju, Indonesia bangkit.